Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas sebuah kisah tentang kisah Umar bin Abdul Aziz diracun tapi memaafkan pelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dinasti Umayyah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Pada awalnya, Sulaiman bin Abdul Malik ingin mengangkat salah satu anaknya untuk menjadi khalifah penggantinya. Akan tetapi, orang terdekat Sulaiman bin Abdul Malik melarangnya dan menyarankan untuk memilih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kecakapannya. Walau bisa dikatakan masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz terbilang singkat, yaitu 2 tahun. Akan tetapi, beliau mampu membawa pemerintahannya berada pada puncak kejayaannya. Salah satu langkah berani beliau ialah memecat pejabat yang zalim dan menggantikannya dengan pejabat yang cakap, sehingga pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bisa berjalan dengan stabil. Bukan hanya mengeluarkan kebijakan untuk bawahannya, tetapi juga bagi dirinya dan keluarganya. Beliau tidak berani mengambil bagian dari Baitul Mal dan meminta istrinya untuk mengembalikan perhiasan yang berasal dari dana Baitul Mal kepada Baitul Mal kembali. Tak heran, banyak orang yang memuji keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin. Dr. Andes Ali Ibrahim Hasan dalam bukunya At-Tariq Al-Islami Al-Am menyebutkan bahwa salah satu perbedaan antara pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan para khalifah dinasti Umayyah lainnya, yaitu pemerintahannya tidak dipenuhi dengan penyimpangan dalam agama, bertindak dengan sewenang-wenang dan penuh pertumpahan darah. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berakhir dengan wafatnya beliau. Imam Hasan Al-Basri ketika mendengar kabar wafatnya Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, "Mata khairun nas," telah meninggal sebaik-baiknya manusia. Lalu apa penyebab Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal? Sahabat berkah yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan penyebab meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya ialah menyebutkan bahwa penyebab meninggalnya ialah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lelahnya ia dalam melayani rakyatnya. Riwayat lainnya menjelaskan bahwa penyebab meninggalnya ialah karena diracuni. Ali Muhammad As-Salabi dalam buku Ad-Daulah Al-Umayyah Awamilul Al-Idhihar wa Ta'da'iyatil Al-Inhiyar menyebutkan bahwa saat itu kalangan Bani Umayyah tidak bisa merasakan kenikmatan kekuasaan. Ali Muhammad As-Salabi dalam buku Ad-Daulah Al-Umayyah Awamilul Al-Idhihar wa Ta'da'iyatil Al-Inhiyar menyebutkan bahwa saat itu kalangan Bani Umayyah tidak bisa merasakan kenikmatan kekuasaan sebagaimana yang pernah mereka rasakan sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ia sangat giat dalam memberantas kezaliman dalam internal keluarganya, sehingga sebagian dari mereka berencana untuk meracuninya. Untuk memuluskan rencana tersebut, mereka memerintahkan budak Umar bin Abdul Aziz untuk meracuni tuannya sendiri. Awalnya, budak tersebut merasa ragu untuk melakukan hal tersebut, walaupun dijanjikan dengan uang 1000 dinar dan akan dimerdekakan. Akan tetapi, pada akhirnya budak tersebut terpaksa melayani perintah mereka dikarenakan budak tersebut diancam akan dibunuh jika tidak mematuhi perintah mereka. Budak tersebut membawa minum kepada Umar bin Abdul Aziz sebelum disuguhkan kepada tuannya.
Ia menjatuhkan racun di dalam minumnya. Tanpa menaruh rasa curiga, Umar bin Abdul Aziz meminumnya, sehingga racun tersebut masuk ke dalam tubuhnya dan membuat ia sakit selama 20 hari hingga meninggal. Pada masa sakitnya beliau mengetahui bahwa yang meracuninya ialah budaknya sendiri. Lalu, apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah mengetahui hal tersebut? Justru ia memaafkan budak tersebut dan memerintahkannya untuk pergi. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, padahal dengan jabatannya sebagai khalifah, ia bisa saja menginterogasi budak tersebut dan membocorkan siapa yang memerintahkannya sehingga bisa menghukumnya. Akan tetapi, beliau justru memaafkan mereka seraya mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mencontohi kisah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.